Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Siti Nur Latifah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini ada peluang, yaitu problemnya gastritis, possible solutionnya produk makanan sehat rendah asam dan pedas, minuman herbal alami penenang lambung seperti jahe, kunyit, madu, dan lain-lain. Edukasi digitalnya ada aplikasi atau e-book panduan pola makan sehat bagi penderita gastritis. Untuk marketability-nya, ya, ide statement-nya membuat brand minuman herbal untuk lambung berbahan alami yang aman dan mudah dikonsumsi. Unggulannya, produk alami dan aman dikonsumsi jangka panjang, cocok untuk gaya hidup sehat. Selanjutnya di sini ada analisa SWOT. Untuk strength-nya menggunakan bahan alami dan tradisional, produk aman dikonsumsi jangka panjang, mendukung tren hidup sehat dan herbal, bisa dikembangkan ke berbagai varian rasa dan manfaat. Jumlah strength-nya 4. Ada weakness juga, yaitu keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap manfaat produk. Masa simpan produk bisa pendek jika tidak diawetkan secara alami. Harga bahan baku bisa fluktuatif. Edukasi pasar masih diperlukan untuk penetrasi awal. Jumlah weakness-nya 4. Untuk opportunity, tren masyarakat ke arah gaya hidup sehat dan alami, dukungan pemerintah terhadap UMKM dan produk herbal, potensi pasar besar, banyak penderita gastritis, bisa dipasarkan secara digital atau di media sosial. Jumlah opportunity-nya 4. Ada treat, yaitu persaingan dengan produk herbal sejenis, regulasi BPOM untuk produk makanan atau minuman, 3. Ketergantungan pada pasokan bahan alami, dan terakhir perubahan preferensi pasar yang cepat. Jumlahnya 4. Kesimpulannya, usaha minuman herbal alami untuk gastritis berada di kuadran 1, yaitu agresif karena memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi. Produk ini sangat relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, terutama karena meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat dan penggunaan bahan alami. Di sini ada bisnis model canvassing, bisnis name, lambung sehat herbal. Problemnya banyak penderita gastritis yang kesulitan menemukan produk yang aman dan nyaman dikonsumsi. Obat kimia sering menimbulkan efek samping jika dikonsumsi jangka panjang. Minimnya edukasi mengenai gaya hidup dan pola makan sehat untuk penderita gastritis. Untuk solusinya, produk minuman herbal alami khusus penderita gastritis, edukasi digital seperti media sosial, artikel, dan e-book panduan pola makan, kemasan praktis dan modern yang mudah dibawa kemana saja. Untuk unique value-nya, proposition, minuman herbal alami, aman dikonsumsi jangka panjang, menggunakan bahan rempah lokal seperti jahe, kunyit, dan madu, solusi praktis dan lezat untuk meredakan gejala lambung, cocok sebagai gaya hidup sehat masa kini. Untuk unfair advantage-nya, resep herbal turun-menurun yang terbukti aman dan efektif, produk sudah diuji, coba, dan dikembangkan dengan bahan pilihan lokal. Edukasi aktif di media sosial membuat konsumen merasa dekat dan percaya. Untuk customer segmennya, penderita gastritis usia 20-45 tahun, konsumen yang memilih gaya hidup sehat, pasar urban dan semi-urban, pecinta produk herbal alami. Untuk channelnya, untuk key metriknya, jumlah penjualan per bulan, engagement-nya media sosial, jumlah pelanggan tetap, feedback pelanggan, dan testimoni. Untuk channelnya, penjualan online melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, Instagram dan TikTok untuk promosi dan edukasi, event kesehatan, budget UMKM, dan kerjasama dengan klinik atau herbal shop. Kemudian di sini ada bahan baku produksi. Untuk bahan
baku produksi minuman herbal alami yang berbahan jahe, kunyit, madu, dan rempah lainnya untuk membantu meredakan gejala gastritis. Kategori bahan baku kategori bahan bakunya, bahan baku utama spesifiknya jahe segar lokal jumlah 1/4 kilo, biaya satuannya 8.000, biaya keseluruhannya 8.000. Untuk bahan baku utama 2, kunyit segar, yaitu 1 kilo, biaya satuannya 15.000, biaya keseluruhannya 15.000. Bahan baku utama 3, madu murni setengah liter, biaya satuannya 40.000, biaya keseluruhannya 40.000. Bahan penunjang botol plastik 100 ml 20 pieces, biaya satuannya 3.000, biaya keseluruhannya 60.000. Ada label dan stiker, jumlahnya 20 pieces, biaya satuannya 1.000, biaya keseluruhannya 20.000. Dan rempah tambahan seperti serai, kayu manis, dan lain-lain, setengah kilogram, biaya satuannya 13.000, biaya keseluruhannya 13.000. Total biaya 156.000. Dan di sini ada kebutuhan proses produksi kemandirian. Kategori kebutuhan alat seperti panci stainless besar 2 unit, biaya satuannya 50.000, biaya keseluruhannya 100.000. Kompor gas dan tabung 1 set 450.000, biaya keseluruhannya 450.000. Pisau telenan saringan besar 1 set 50.000, biaya keseluruhannya 50.000. Kebutuhan sumber daya manusianya tenaga produksi per hari 1 orang 100.000. Kebutuhan IT-nya promosi dan pemasaran digitalnya 1 unit yaitu 15.000. Maaf, 500.000. Untuk kebutuhan lain-lainnya air galon dan gas yaitu 50.000 dan total biayanya 1.250.000. Di sini juga ada kebutuhan proses produksi via kolaborasi. Kategori kebutuhannya kebutuhan alat sewa dapur produksi bersama jumlahnya 1 bulan, biayanya 700.000. Kebutuhan SDM konsultan legalitas produk BPOM atau halal jumlahnya 1 orang dan biayanya 500.000. Kebutuhan IT platform marketplace admin dan fee jumlahnya 1 bulan, biayanya 500.000. Kebutuhan lain-lain distribusi lokal seperti UMKM dan apotek 1 bulan, biayanya 500.000. Total biaya 2.200.000. Total kebutuhan produksi bahan baku produksi 156.000, proses produksi mandiri 1.250.000, proses produksi kolaborasi 2.200.000, dan total semuanya yaitu 3.606.000. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Saya sendiri pemilik usahanya, terus ada keuangannya, produksinya, pemasaran, dan digital. Nanti dikelola oleh staf keuangan dan produksi dikelola oleh tenaga produksi harian. Ada juga pemasaran dan digital dikelolanya oleh konten kreator atau admin. Pembagian tugasnya saya sendiri yaitu pemilik usaha, tugas utama mengelola bisnis secara menyeluruh, tanggung jawab pengambilan keputusan strategis, pengawasan seluruh proses, wewenang penuh atas semua aspek usaha. Dan untuk dikelola keuangannya mencatat transaksi laporan keuangan, pengurusan legalitas tugas utamanya. Untuk tanggung jawabnya akurasi laporan keuangan, mengelola dana, dan untuk wewenang mengakses data keuangan. Dan untuk mengelola tenaga produksi hariannya, meracik dan mengemas produk herbal, tanggung jawabnya menjaga kualitas dan higienitas produk, wewenangnya menjalankan proses produksi. Dan untuk konten kreator, tugas utamanya membuat konten promosi, mengelola media sosial, manajemen digital, edukasi pasar, dan wewenangnya mengatur akun digital.
Di sini ada juga monitoring SDM, di staf keuangan, kehadiran 23/25, hadirnya 23 dalam 25 hari, tugas diselesaikannya 9 dari 10 laporan, kualitas kerjanya ditilai 5, dan sikap dan etikanya 5 juga. Catatan atau laporan akurat, tepat waktu, tindak lanjutnya pertahankan kinerja. Dan untuk tenaga produksi harian di dalam 25 hari hadirnya 22 hari. Tugas yang diselesaikannya 18 dari 20 laporan. Kualitasnya 4, sikap dan etikanya 5, hasil produksi rapi, cepat, sesuai SOP, beri insentif tambahan. Dan untuk konten kreator dan admin, di dalam 25 hari hadir 20 hari, untuk tugas yang diselesaikannya 15 dari 18 laporan. Kualitas kerjanya di 4, sikap dan etikanya 4 juga. Respon media sosial cepat, desain menarik, tambah pelatihan Canva. Di sini ada juga pemeliharaan SDM. Aspek kesejahteraan kerja, kegiatan memberikan insentif harian bagi tenaga produksi, tujuan menjaga motivasi kerja, frekuensi atau waktunya harian, penanggung jawab pemilik usaha, aspek pengakuan kinerja, kegiatan bonus bulanan untuk pencapaian target produksi dan konten, apresiasi terhadap hasil kerja berkualitas, frekuensinya bulanan, penanggung jawabnya staf keuangan, keamanan dan kesehatan, menyediakan masker, sarung tangan, dan pelatih sanitasi, tujuannya menjamin keselamatan kerja dan mutu produksi. Untuk frekuensinya per 3 bulan. Untuk penanggung jawabnya kepala produksi. Aspek fleksibilitas kerja, kegiatannya jadwal fleksibel bagi admin digital untuk peningkatan kreativitas. Tujuannya menunjang keseimbangan produktivitas dan kenyamanan kerja, frekuensi sesuai kebutuhan dan penanggung jawab konten creator lead. Untuk pengembangan SDM, aspek pelatihan produksi, kegiatannya pelatihan GMP, Good Manufacturing Practice bagi tenaga produk. Tujuannya meningkatkan standar mutu dan keamanan produk herbal. Frekuensinya per 6 bulan, penanggung jawabnya konsultan UMKM. Aspek pelatihan digital, kegiatan kursus Canva dan caption writing untuk konten kreator, tujuannya meningkatkan kualitas pemasaran digital dan edukasi konsumen. Untuk frekuensinya per 3 bulan. Penanggung jawabnya admin digital. Kemudian ada aspek coaching harian. Kegiatannya pendampingan langsung oleh pemilik kepada SDM baru. Tujuannya mentransfer nilai dan budaya kerja, semangat dan inovasi. Frekuensi waktunya saat onboarding dan penanggung jawabnya pemilik usaha. Kemudian yang terakhir ada evaluasi berkala, kegiatannya monitoring tugas, etika, dan target kerja menggunakan form Monep. Tujuannya mengukur dan mengarahkan perbaikan performa tim. Frekuensinya mingguan. Dan penanggung jawabnya pemilik atau manajer tim. Ada strategi retensi SDM. Strategi retensi sistem bonus dinamis, deskripsi kegiatannya, bonus berbasis performa, produksi, kualitas konten, dan engagement media. Tujuannya meningkatkan motivasi dan loyalitas pelaksana keuangan owner, waktu atau frekuensinya bulanan. Strategi retensi peningkatan peran, kegiatannya kesempatan promosi ke posisi koordinator atau leader. Tujuannya memberi ruang karir dan bertanggung jawab lebih, pelaksana owner, dan frekuensinya 1 tahun sekali. Strategi retensi keterlibatan ide, deskripsi kegiatannya ajak SDM menyumbang ide produk baru atau konten kampanye. Tujuannya membangun rasa memiliki terhadap bisnis, pelaksana pemilik dan tim, waktu frekuensinya per 2 minggu. Strategi retensi kenyamanan dan budaya positif, kegiatannya sesi diskusi ringan,
refleksi mingguan, dan ucapan apresiasi publik. Tujuannya menciptakan suasana kerja yang sehat dan suportif. Pelaksana, owner, dan semua tim, frekuensinya mingguan. Kemudian ada finansial model proyeksi 3 tahunan, komponen keuangan, pendapatan revenue-nya, harga per unit, volume penjualan unit 1 tahunnya. Untuk pendapatan 90 juta, untuk 2 tahunnya 120 juta, dan untuk 3 tahunnya 160 juta. Harga per unitnya 15.000 per tahun, 17.500 tahun 2, tahun 3-nya 20.000. Volume penjualan unit 6.000 dalam 1 tahun, 6.857 2 tahun, dan 8.000 3 tahun. Harga pokok penjualan tahun 1 36 juta 60.000, tahun 2 44 juta 500, tahun 3 56 juta ribu. Untuk laba kotornya tahun 1 53 juta 940, untuk tahun 2 75 juta, dan tahun 3 104 juta. Biaya operasionalnya tahun 1 30 juta, tahun 2 36 juta, tahun 3 45 juta. Dan gaji dan tunjangannya tahun 1 18 juta, tahun 2 21 juta, tahun 3 26 juta. Pemasaran dan promosi tahun 1 6 juta, tahun 2 7 juta, dan tahun 3 9 juta. Laba operasionalnya tahun 1 23 juta 940, tahun 2 39 juta 500, dan tahun 3-nya 59 juta. Pajak atau 20% tahun 1 4 juta 788.000, tahun 2-nya 7 juta 900, dan tahun 3-nya 11 juta 800. Laba bersihnya tahun 1 19 juta 152.000, tahun 2 31 juta 600, tahun 3-nya 47 juta 200. Finansial model bisnis sederhana. Tahun 2025 jumlah terjual unit 100, harga per unit 50, pendapatan 5 juta, biaya produksi per unitnya 20.000, total biaya produksi 2 juta, laba kotor 3 juta, biaya per operasional 1.250, laba bersih 1.750. Dan tahun 2026 jumlah terjual unit 120, harga per unitnya 52 juta, pendapatannya 6.240, biaya produksi per unitnya 21 juta, total biaya produksi 2.520, laba kotornya 3.720.000, biaya operasionalnya 1.300, laba bersihnya 2.420. Dan langsung saja ya, tahun 2029 jumlah terjual 200, harga per unitnya 58.000, pendapatannya 11.600, biaya produksi per unitnya 24 juta, total biaya produksi 4.800, laba kotornya 6.800, biaya operasionalnya 1.600, laba bersihnya 5.200. Dan untuk financial pricing-nya, deskripsi harga jual per unitnya nilai 25.000, keterangan harga jual per botol minuman herbal. Biaya variabel per unitnya 7.800, estimasi bahan baku total 156.000 per 20 botol. Biaya tetap bulanan 3.950, keterangannya proses produksi mandiri tambah kolaborasi tanpa bahan baku. Penjualan per hari nilainya 10, target penjualan harian. Hari operasional per bulan 30, total hari kerja dalam sebulan. Kemudian pendapatan bulanannya 7.500. Untuk total biaya variabel bulanannya 2.340, total biaya bulanannya 6.290, laba bersih bulanan 1.210.000, break even point 212 unit.
tabel analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Untuk aspek segmentasi, deskripsi, demografis, usia 20-45 tahun, pria dan wanita, aktif bekerja atau mahasiswa, geografis, perkotaan dan semi urban. Psikografis, peduli kesehatan lambung, menghindari obat kimia, mendukung gaya hidup herbal dan natural. Untuk perilakunya sering mengalami gejala gastritis, mencari solusi alami, aktif di media sosial, atau pengguna e-commerce. Targeting penderita gastritis usia produksi 20-40 tahun yang menginginkan solusi alami dan aman, terbiasa berbelanja online, tertarik dengan produksi berbasis herbal dan gaya hidup sehat, tinggal di kota atau daerah berkembang dengan akses digital. Untuk positioningnya, minuman herbal alami, penenang lambung praktis, alami, dan mendukung gaya hidup sehat tanpa efek samping. Lambung sehat herbal dikenal sebagai solusi herbal modern untuk meredakan gastritis dengan bahan tradisional terpercaya seperti jahe, kunyit, dan madu. Untuk konten marketingnya, produk lambung sehat herbal, jenis konten, caption promosinya meningkatkan awareness dan daya tarik terhadap manfaat produk. Visual edukatifnya memberikan informasi manfaat jahe, kunyit, madu untuk lambung. Testimoni pelanggan menumbuhkan kepercayaan dan bukti sosial dari pengalaman pengguna. Untuk caption Instagramnya, lambung nyaman, hidup tenang. Punya masalah lambung atau mah? Tenangkan dengan lambung sehat herbal. Minuman alami dari jahe, kunyit, dan madu murni, rasa hangat dan nikmat, aman dikonsumsi jangka panjang tanpa bahan kimia. Solusi herbal alami untuk lambung sensitifmu. Tersedia di Shopee, Tokopedia, dan mitra UMKM lokal. Di sini ada posternya dan komponen deskripsi nama brand lambung sehat herbal. Tujuan kampanyenya meningkatkan awareness dan minat beli terhadap produk herbal alami untuk lambung sensitif. Target pasarnya pria dan wanita usia 20-45 tahun, penderita MA atau gastritis, pekerja aktif, pencinta gaya hidup sehat. Segmentasinya demografis usia 20-45 tahun, psikografis gaya hidup sehat, rutin konsumsi herbal. Untuk platform digitalnya ada Instagram, TikTok, dan Shopee. Konten utamanya gambar promosi seperti yang kamu buat, kunyit, jahe madu, edukasi seputar lambung. Jenis kontennya edukasi di IG, video TikTok lucu, dan manfaat produk. Testimoni pelanggan, jadwal posting 3 kali seminggu, Senin edukasi, Rabu testimoni, Jumat promosi diskon. Strategi customer care, balas DM cepat, WA konsultasi gratis, kolom fak di Shopee, highlight IG untuk edukasi, indikator kebersihan, keberhasilan, like, komen, dan share, klik link pembelian, jumlah order, dan testimoni masuk. Simulasi konten, captionnya rasa nikmat lambung sehat, cobain lambung sehat herbal, solusi alami untuk mah. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.